Lo pernah nggak sih ngerasain yang namanya kesendirian? Setiap kali gue mau sharing itu selalu ada aja rasa insecure di diri gue, di pikiran gue yang menerangkan bahwasanya Ji lo tuh nggak bagus bikin kayak gitu, Ji lo tuh nggak berkompeten bikin kayak gitu, Ji lo tuh nggak, pokoknya yang hal-hal yang sifatnya negatif yang membuat gue tuh berhenti sebelum mencoba, berhenti sebelum melakukan. Itu sering banget di otak gue. Jadi sebenarnya gue tuh keseringan tuh kebanyakan mikir, geraknya tuh nggak ada, tindakannya nggak ada. Sebenarnya bukan orang lain yang membuat kita jadi insecure, sebenarnya bukan orang lain yang membuat kita jadi berhenti dalam melakukan itu. Diri kita sebenarnya, pikiran diri kita yang sebenarnya udah insecure duluan, karena patokan kita mungkin kesempurnaan ya. Patokan kita itu mungkin kesempurnaan, satunya sifatnya tuh pas, cocok gitu. Cuman gimana jadinya, gimana posisinya, terus apa jadinya dengan orang yang emang selalu payah, selalu jauh dari kesempurnaan, atau setidaknya mereka nggak begitu mahir dalam hal itu, atau mereka tidak terlalu cocok dalam hal itu gitu. Gue mikirnya sih yang penting setidaknya gue atau orang-orang itu udah mencoba ya, karena apapun bentuknya, apapun bidangnya, kalau lo udah insecure duluan sebelum mencoba, kalau udah negatif pikiran duluan, kalau lo udah berpikir negatif tentang suatu bidang sebelum melakukan, sampai kapanpun juga lo nggak akan bisa juga gitu. Kalau misalkan lo emang udah bener-bener terjun di bidang itu dan emang bener-bener lo nggak sesuai, itu ya nggak apa-apa, setidaknya lo udah berani, setidaknya tuh udah berani mencoba ke situ gitu loh. Kayak gua sebenarnya nggak terlalu yakin dengan jurusan gua di bidang matematika, cuman ya aku kira mau nggak mau, karena ya emang gua udah ada pengalaman kalau gua emang nggak terlalu jago hitung-hitungan ya. Cuman akhirnya mau nggak mau gua harus terjun ke situ. Toh juga sebenarnya kalau gua masuk ke jurusan matematika juga nggak bikin gua di penjara juga, nggak bikin gua dipukulin, nggak bikin gua bonyok, nggak bikin gua mati gitu loh. Jadi ya udah coba aja dulu deh, ntar gimana nanti ya kan. Akhirnya gue masuk, pada akhirnya semester 3 gue nyerah dengan materinya yang karena ketidakmahiran gue, karena payahnya diri gue. Cuman ya gue udah mencoba, gue udah berani, gue melakukan cuman kayak gue bikin video kayak gini gitu loh. Sebenarnya sebelum gue bikin record video ini tuh, tahu nggak sih, sebenarnya gue udah insecure duluan. Gue udah pikirannya negatif, gue udah ngebayangin aja tuh apa yang ingin dia lihat, nggak sesuai dengan apa ya, selera mereka gitu loh. Cuman ya ini gue gitu loh. Kalaupun dalam video ini banyak kekurangannya juga, ya udah, terus kenapa gitu loh. Kalau emang lo mencari yang kesempurnaan, mencari yang sesuai, yang cocok dengan apa yang lo tonton, ya udah, lo kan bisa ganti aja gitu loh. Mungkin isi pembicaraan gue terlalu membosankan, ya udah, terus peduli setan juga. Gue berpikirnya gini lah, anggap aja konten gue ini yang terbaik, atau setidaknya gue nggak peduli siapa yang terbaik gitu loh. Ini bukan tentang apa yang keren, tapi gue nggak peduli apa yang keren. Ini dunia ini gue rasa bebas lah, free will gitu lah. Gue rasa apapun yang lo lakuin, apa yang lo senengin ya lo lakuin aja, apa yang lo tampilin ya lo tampilin gitu. Ini bukan tentang mereka, ini tentang diri lo, dan gue bodo amatan gitu loh. Bahkan gue udah mikirin beberapa konsep bikin konten, dari kayak mukbang, travel vlogging, kayak cuman gue kendalanya di editan lah, kendalanya di nggak ada yang nemenin lah. Gue berharap sesuatu yang bener-bener sempurna untuk membuat suatu konten yang bener-bener bisa memanjakan para penonton gitu. Cuman gue nggak menemukan titik cerah itu gitu loh. Cuman anjir, gue kok susah banget ya mencari kesempurnaan. Kenapa sih gue nggak coba aja bikin konten yang apa adanya banget gitu loh. Kan kayak gini aja, kanan kiri aja masih kosong gitu kan, cuman tengahnya dong. Cuman ya ini sebagai bentuk keberanian gue, tetap gue record gitu loh. Karena kenapa sih lo kayaknya harus banget ya lo bikin konten, kenapa sih kayak wajib banget ya buat lo bikin konten gitu. Kenapa sih lo maksain banget bikin konten kalau emang lo terlalu overthinking sama diri lo? Jawaban gue adalah, kalau gue terus-menerus ditaklukkan sama rasa overthinking, bukan cuman bikin konten doang yang gue takut, bahkan bersosialisasi, membuat sesuatu di luar sana yang nggak gue record, yang nggak gue bikinin konten, itu juga gue udah takut duluan
gitu loh. Jadi menurut gue sama aja bikin konten sama ngelakuin aktivitas di luar sana. Kalau emang rasanya itu muncul dari rasa nggak percaya diri, rasa rendah diri, rasa self esteemnya rendah, nggak cuma bikin konten kok yang malu. Lu ngapain juga bakal malu gitu. Bikin suatu karya yang emang di lingkungan warga lo, di lingkungan RT lo udah bakal lo berdiri di depan panggung, kayak misalkan acara 17 Agustus lo berdiri di depan panggung, atau lo kayak presentasi, itu kan di luar konten ya, nggak banyak orang yang ngonten gitu, tapi pada akhirnya juga mereka malu-malu juga. Jadi gue pikir sama aja gitu loh. Jadi ya udah gitu. Kalau kita nge-record juga pada akhirnya juga bakal lihat sama banyak orang, cuman tidak secara langsung. Ya maksud gue belajar dari sini aja dulu gitu. Kalau misalkan lu nggak terlalu pede di luar sana, ya lu belajar di yang kecil-kecil aja dulu lah gitu loh. Ya gue maju dengan semua kepayahan yang ada di diri gue, dengan semua ketidakmahiran yang ada di diri gue, dengan ketidaksempurnaan yang ada di diri gue. Jadi gue nggak terlalu terbebani. Gue bebas dari rasa kesempurnaan, gue bebas dari rasa yang ingin terlihat perfect. Gue mau bebas dari semua rasa-rasa itu, semua dari hal-hal yang membuat pikiran gue tuh jadi mumet, tau nggak? Kayak di otak doang muternya gitu. Tapi gimana sih gue supaya bebas dari rasa ingin terlihat perfect? Gimana sih caranya supaya gue bebas dari rasa ingin terlihat sempurna? Gimana? Ya udah kayak gini tuh. Jujur gue juga belum mandi sih. Ya udah, terus kenapa? Hey, ini gua, please ini gua. Lu nggak salah lihat, lu nggak salah denger apa yang gua katakan barusan. Dan kalaupun lu meresponnya dengan rasa sedikit aneh, awkward, bahkan disgusting, ya jijik gitu. Di saat lu merasakan itu ketika melihat konten gue yakin lu udah suci banget sih. Gue yakin lu udah bener-bener sempurna hidup lu, udah perfect hidup lu. Karena nggak mungkin lo bisa ngomong kayak gitu kalau lo nggak suci. Nggak mungkin lo bisa ngerasain hal itu. Nggak mungkin lo bisa ngerasakan respon seperti itu kalau lo nggak sempurna. Jadi gue rasa lo benar-benar sempurna dan lo benar-benar perfect. Dan gue rasa lo sesuatu hal yang harus jadi panutan buat semua orang gitu loh. Termasuk diri gue juga, gue bakal jadi panutan and anything, my lord gitu kan. Jadi gitu sih, karena gue lihat setiap gue mandang Insta story temen-temen gue, bahkan orang yang nggak gue kenal, itu kayak kondisinya tuh dia tuh bener-bener udah make upan, kondisinya tuh dia bener-bener udah kayak eye catching lah ya, perfecto gitu loh, perfeksionis banget gitu loh. Ketika semua sudah lengkap, sudah pas dirasa, di record sama dia, dan itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita menjadikan itu menjadi tolak ukur gitu loh. Jadi sebenarnya itu semua itu bergantung pada respon kita masing-masing gitu loh. Salah benernya itu tergantung respon gitu. Kayak misalkan lo mabuk ya, lo hangover lah ya. Lo nggak bisa nyalahin produsen minuman itu karena ya itu udah legal juga di negeri ini gitu loh. Menurut gue yang harus disalahin siapa? Yang cara ngeresponnya gitu, cara kita ngerespon diri kita gitu. Karena dunia ini begitu luas, dunia itu begitu absurd, dunia ini begitu kompleksitas banget gitu loh. Untuk kita jadiin satu aliran, satu tracking, satu koridor itu terlalu kompleksitas banget untuk bisa seperti itu gitu loh. Lo nggak bisa memaksakan dunia untuk sesuai jalan lurus lo gitu loh. Jadi menurut gue tergantung respon lo juga. Kayak lo rokok aja, lo ngerokok anything, nah semua tergantung respon. Lo mabok juga kan ada ya minum yang bertanggung jawab ya kan, udah dikasih tahu ya. Jadi itu lo harus benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang ada, apa yang diterima sama diri lo, apa yang datang ke diri lo, apa yang lo lihat. Lo harus bertanggung jawab, lo harus pintar responnya gitu lo. Bukan berarti itu ada, itu muncul, maka itu salah. Enggak gitu loh. Karena lu nggak bisa menduga-duga, lu nggak bisa tahu apa yang akan datang di hidup lu. Oke. Itu ada, maka itu salah. Itu sebenarnya pernyataan menurut gue yang salah. Itu ada, maka lo harus pintar ngeresponnya gitu. Kayak minyak aja disaring ya kan. Masa pemikiran kita aja nggak disaring? Itu sih. Tapi kadang ada juga sih
orang kayak kopi kan ada bubuknya ya. Ada orang yang emang bubuknya itu ada yang nggak suka pakai bubuknya, ada yang suka pakai bubuknya. Yang nggak suka pakai bubuknya bisa disaring dulu sama dia, atau enggak dia bisa beli yang langsung nggak ada bubuknya. Kalau ada yang suka pakai bubuknya ya dia bisa langsung aja tanpa disaring gitu. Jadi menurut gue semua ini balik ke selera dan balik ke responnya masing-masing sih gitu loh. Kalau misalkan kebahagiaan lo tolak ukurnya adalah kesempurnaan, ya itu hidup lo, itu diri lo, dan itu respon lo, itu nggak apa-apa dan itu nggak salah gitu loh. Karena menurut gue yang namanya asumsi itu nggak salah. Begitupun juga dengan diri gue gitu loh. Kenapa gue berani bikin konten kayak gini yang bener-bener apa adanya itu ya karena gue bener-bener menjadikan bahwa apa adanya itu ya tolak ukur gue gitu loh. Yang sebenarnya bertolak belakang dari kesempurnaan gitu loh. Bahkan gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi dan gue nggak peduli. Itu aja sih. Yaudah, nanti next gue bakal bikin sesuatu yang lebih menjengkelkan lagi, lebih payah lagi dari ini. Apa itu gue juga nggak tahu apa itu, dan gue juga nggak mau mikirin terlalu panjang dan terlalu ribet dan bodo amat ya. Oke. Itu aja sih. Oke, dan next bodo amat. Terima kasih.